Ya, sampai berjumpa lagi. Kita sudah pada pertemuan ke-10. Kita menyoroti tatanan hukum di Indonesia dimulai dari masa Hindia Belanda. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, ini berlangsung sejak berakhirnya VOC pada akhir abad ke-18. Menurut Sutandio Wiknyo Subroto, tatanan hukum pada masa ini represif in optima forma. Tatanan hukum ini dimaksudkan untuk menjamin preservasi ras and order dan konservasi kekuasaan kolonial demi kepentingan ekonomi negara dan bangsa Belanda, dan sama sekali bukan untuk kepentingan rakyat. Jadi memang karena kolonial menjajah ya, otomatis untuk kepentingan penjajah. Hukumnya bersifat represif, menekan, tidak menguntungkan bangsa Indonesia. Dalam masa ini bagi Indonesia berlaku hukum adatnya masing-masing. Het Indische adat Reh. Karakter atau sifat represif ini terlihat dengan jelas dalam ketentuan perundang-undangan pidana yang terkenal sebagai Hadsat Artikelen pasal 153 bis 153 dan pada eksterning, interning, dan verbaning tanpa melalui proses peradilan. Semua ketentuan tersebut telah diatur dalam pasal 131 dan 163 Indische Staatsregeling. Tatanan hukum pada masa penjajahan Jepang. Jadi tadi Belanda, ini Jepang. Tatanan hukum pada masa penjajahan dimulai saat kira-kira 9 Maret 1942 saat masuk ke Indonesia dan menghalau Belanda. Hukum Jepang yang dikenal dengan Osamu Seirei nomor 1 tahun 42 dalam pasal 3 yang menetapkan bahwa semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintahan yang dulu tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer. Ini adalah tatanan hukum yang represif. Pendudukan Jepang selama 3,5 tahun, berarti tatanan hukumnya juga selama memerintah 3,5 tahun. Kemudian tatanan hukum Indonesia sampai 1998. Indonesia berhasil memerdekakan dirinya pada tanggal 18 Agustus. Sehari setelah kemerdekaan, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 45. Dalam pasal 2 aturan peralihan, Undang-Undang Dasar 45 diberlakukan berbagai sistem hukum adat, hukum barat, dan hukum Islam. Pada masa memasuki awal pemerintahan yang demokratis, yaitu tahun 50-59, tatanan hukum Indonesia bergerak selangkah lebih maju dengan lahirnya Undang-Undang Dasar sementara 1950 sampai tatanan hukum yang otonom. Pada masa ini hukum prosedural sudah terunifikasi, sedangkan hukum substansif masih pluralis seperti pada saat kemerdekaan diproklamasikan. Peristiwa pemilihan umum pertama ini tahun 1955 ini menunjukkan bahasa Indonesia tengah mengalami tatanan hukum otonom. Pemilihan umum diselenggarakan sendiri ya bahasa Indonesia.
Pada tahun 59 sampai 65, tatanan hukum yang diperlukan adalah tatanan hukum yang represif. Sistem politik demokrasi terpimpin muncul setelah Konstituante dianggap gagal memenuhi tugasnya menyusun Undang-Undang Dasar yang tetap dan kemudian dibubarkan dengan Dekret Presiden 5 Juli 59. Perkembangan hukum pada tahun 1960 sampai 70 telah memasuki pemikiran hukum formalistik. Tipologi pemikiran ini telah memperlihatkan suatu karakteristik pemikiran yang mengutamakan peneguhan pada asas-asas ketat dan pada format-format postulat hukum. Kemudian tahun 70 sampai 90 berkembang pemikiran hukum ke arah modern. Bersamaan dengan ini, lahirlah sosiologi hukum ke permukaan dengan membawa satu hal yang sangat lain dari teori formalistik. Sacipto Raharja dalam perkembangan pemikiran hukum ini menyatakan bahwa perlu adanya perubahan secara radikal dalam pemikiran hukum yang selama ini berkembang menuju ke arah hukum yang memiliki basis sosial Indonesia. Hukum di Indonesia kembali mengalami kemunduran selama kurang lebih 33 tahun. 66 sampai 98 di bawah pemerintahan Orde Baru dan pemerintahan transisi pasca Orde Baru 98-99. Tatanan hukum Indonesia tidak berkembang lebih baik, namun kembali kepada bentuk tatanan hukum yang represif. Pengertian hukum yang represif mengatakan bahwa eksistensi hukum tidak otomatis menjamin adanya keadilan. Sebaliknya, setiap tatanan hukum itu pada titik tertentu terikat pada status quo dan membuat kekuasaan menjadi lebih efektif. Selama kurang lebih 33 tahun tersebut, hukum hanya dipergunakan sebagai alat kekuasaan untuk melindungi kepentingan pemerintah dalam melegalkan setiap tindakan. Ini saya ambil dari seorang penulis sosiologi hukum. Menurut dia seperti ini. Mulai 66 itu 33 tahun 98 itu. Itu represif hukumnya untuk kepentingan kekuasaan. Nah, itu sama seperti itu ya. Pendapat tokoh sosiologi hukum siapa itu? Karl Marx apa siapa itu? Kelas Marx. Tapi itu sampai tahun 98. Setelah itu kan perkembangannya lebih baik. Baik, kita buka dialog ya. Silakan yang mau diskusi, jadi tidak terbatas pada topik ini. Yang menyangkut sosiologi hukum boleh. Ini kan tatanan hukum ini mungkin seperti dibagi yang 3 itu Belanda, Jepang, terus Indonesia pada awalnya, terus kemudian sampai digolongkan sampai 98, berarti 99 sampai 2024 itu sekitar 25 tahun ya. Itu seperti apa hukum kita? Cuman ini memang harus berdasarkan penelitian ilmiah ya, bukan berdasarkan pada politik praktis yang mengatakan
ini itu tapi tanpa dasar, hanya untuk kepentingan tertentu. Tapi kalau kita akademisi kan harus didasarkan pada penelitian ilmiah, harus diselidiki. Seperti tadi kan dikasih contoh, ini misalnya head indice ada tre, terus di sini ada lagi ini indices stat rate. Ini kan ada pasal hadsat, ini pasal karet. Pasal karet itu biasa maksudnya adalah dia bisa digunakan gitu ya, melar gitu ya, untuk kepentingan apa saja pakai pasal itu bisa. Misalnya tidak suka sama politikus tertentu, dituduh pakai pasal ini bisa, karena karet, tidak satu ukuran. Karet itu kan dikasihkan benda misalnya ukurannya berbeda masih bisa kan, karena melar. Kemudian Jepang, Pak, ya. ini Pak, kalau melihat tatanan hukum di Indonesia dan yang tadi juga sejarahnya tatanan hukum ketika zamannya Belanda, mungkin banyak ketika orang bilang ini hukum Indonesia itu masih banyak yang menganut hukum-hukum dari itu Belanda Pak. Ya, Nah, sementara tatanan hukum di waktu di Belanda tadi kan kalau secara pokok pemikirannya kan seperti pokok pemikirannya Marx, dalam artian salah satunya adalah untuk melanggengkan kekuasaan Pak. Nah kalau dengan kondisi Indonesia merdeka ini, apa itu masih dimungkinkan berlaku atau emang sudah saatnya harus itu dirubah gitu loh Pak? ya. Sebelumnya saya akan membuka pada mahasiswa lain yang punya pendapat, silahkan. Siapa? Ada enggak? Kalau tidak ada, ya saya akan coba nanggepi. Mungkin nanti menyusul ya yang lain. Itu sebagian masih dipakai, tapi dipilih. Seperti pasal karet tadi itu sudah nggak ada, ya, sudah ditolak dirubah oleh legislatif, ya, pembuat undang-undang itu sudah diganti. Kalau yang tidak represif masih bisa dipakai, hukum acara misalnya itu masih bisa dipakai. Jadi sudah lebih baik ya. Itu jawaban saya. Silahkan. Sebagian udah dirubah ya Pak? Sudah banyak perubahan. Dicampur ya, tidak dijadikan satu. Kadang ada pembaruan di undang-undang baru. Ya, asalnya kan kalau bahasa di luar kadang kayak bahasa di media kan masih banyak ini KUHP warisan itu kolonial kan seperti itu loh Pak. Ya, memang KUHP itu kan warisan kolonial. Tetapi sudah ada perubahan. Penghapusan pasal-pasal tertentu yang dirasa tidak adil. Contohnya yaitu tadi pasal karet. Bahkan pasal perbuatan tidak menyenangkan pun kan sudah dianulir, dihapus. Tapi memang ada undang-undang produk kita sendiri di berbagai undang-undang ya. Itu Pak, kalau apa
merubah pasal-pasal gitu ada prosesnya sendiri atau cuma langsung dirubah gitu Pak? Kalau sekarang ini kalau menganulir atau menghapus itu gugatan di MK bisa. Tapi kalau merubah harus melalui prosedur legislatif ya. MK itu kan yudikatif peradilan. Seharusnya memang MK yudikatif itu nggak membuat pasal karena itu tugasnya legislatif. Tuh. Jadi harus melalui, apalagi ini sebenarnya sudah ada KUHP baru, tapi berlakunya kelihatannya tahun depan 2025. Sudah Itu disahkan tentang apa Pak? kita undang-undang hukum pidana. Jadi yang mengatur kejahatan-kejahatan, pelanggaran-pelanggaran, perbuatan-perbuatan yang menyangkut kriminal. Pak, kalau untuk menggugat undang-undang, untuk menggugat undang-undang di MK itu emang